Hari ini kita akan membahas mengenai peraturan baru, mengenai kewajiban menyampaikan laporan. Ya, jadi tema kita kali ini adalah melakukan pembahasan mengenai kewajiban menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan Permenkum nomor 49 tahun 2025 yang menggantikan Permenkum dan HAM nomor 21 tahun 2021. Bersama rekan diskusi kita hari ini, silakan diperkenalkan Pak. Saya Agung Nugroho. Ya, mungkin rekan-rekan juga sudah menerima peraturan ataupun kewajiban untuk menyampaikan laporan dari tim legal di perusahaan rekan-rekan semua. Aturan ini, Permenkum nomor 49 ini sebenarnya apa aja sih Pak yang kritikal yang harus kita sampaikan kepada rekan-rekan HIPAKI? Pertama, ada kewajiban dari perusahaan dalam hal ini direksi untuk menyelenggarakan RUPS, Mhm. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, untuk pengesahan laporan tahunan. Oke, jadi kewajiban itu setahun sekali ya? Ya, sekarang Heeh. ditegaskan. Mhm. Kemudian, memastikan laporan tahunan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Jadi Mhm. sebelum RUPS, laporan tahunan yang mau disahkan itu ditelaah dulu oleh Dewan Diperiksa Komisaris. ya? Ya. Mhm. Kemudian ada kewajiban sekarang Mhm. untuk mengaktekan hasil RUPS tahunan dalam akte notaris. Oke, jadi pekerjaan notaris ini bertambah ya Pak, ada kewajiban. Ini berlaku kaitannya dengan PT atau gimana? PT bukan PT perorangan ya, tapi PT Badan Permodalan. Hukum yang Mhm. permodalan yang mempunyai 2 minimal pemegang saham. Mhm. Nah, kemudian di Permen Hukum tahun nomor 49 ini juga Mhm. dinyatakan batas waktu. Oh iya, selambat-lambatnya kapan Pak? Jadi setelah tutup buku ada 6 bulan pengesahan, Mhm. maksimal 6 bulan pengesahan, kemudian dari pengesahan itu ada 30 hari Mhm. waktu untuk dinotariskan. Oh, dinotariskan, oke. Sementara untuk risalah RUPS tahunan itu kira-kira apa aja Pak yang harus dicantumkan dalam risalahnya? Di laporan tahunan tersebut Mhm. ada mengenai laporan keuangan, Mhm. kemudian laporan kegiatan perseroan, Ya, laporan pelaksanaan CSR, Corporate Social social Responsibility. Tapi responsibility. dalam hal ini ditambah lagi, bukan hanya sosial, tapi berupa isu lingkungan juga tercover di situ. Oke. Kemudian uraian permasalahan yang mempengaruhi kegiatan usaha, Mhm. laporan pengawasan dari Dewan Komisaris, susunan direksi dan Dewan Komisaris, serta Mhm. informasi gaji, honor, dan tunjangan direksi dan Masing-masing ya. komisaris. Oke. Jadi laporan tahunan itu sudah ada standar Mhm. isinya, Template-nya ya. template-nya ada Mhm. 7, Mhm. kemudian salah satunya ada laporan mengenai CSR. Jadi Mhm. CSR ini sekarang menjadi Isu. program tahunan Mhm. dari Perusahaan. perusahaan yang perlu dilaporkan ke Mhm. Mhm. pemerintah, seperti Mhm. itu. Oke, bagi perusahaan yang mengabaikan, aturan ini sanksinya seperti apa? Apakah sanksi izin usahanya dicabut atau, laporan mengenai administrasinya di, Kumham, ini kan peraturannya Kumham ya, Jadi bukan kalau tidak peraturan mengikuti aturan tersebut, mhm, umpamanya sudah lewat dari batas 6 waktu, bulan belum melakukan RUPS atau lewat dari 6 bulan juga plus 30 harinya belum ada akte akte notarisnya, berarti ada pelanggaran administrasi. mhm, Yang di-freeze oleh Kumham. Kumham ini adalah sistem administrasi badan hukum. Oh, SABH ya, Iya, bukan jadi izin tidak operasional. bisa mengakses sampai ada pembenahan Oh, dalam administrasi. administrasinya. Jadi Mhm. di-freeze dulu Mhm. sampai ada pembenahan baru dibuka kembali freeze-nya. Oke, jadi benang merahnya bukan kepada, izin operasional, tapi lebih kepada izin administrasi ya, yang mana memang administrasi itu diatur di bawah Departemen Hukum dan HAM, kemudian juga dari situ, maka fungsi notaris lebih dikuatkan ya, dengan kewajiban untuk mengaktekan semua, laporan keuangan ya, Pak, ya. Jadi apakah tugas notaris jadi bertambah ya, membaca atau mereka hanya menerima aja? Mereka konsistensi terhadap
Yang memeriksa kan dewan komisaris, Iya, kemudian disetujukan oleh RUPS. Jadi mhm, tugas notaris di sini adalah memeriksa apakah item-item dalam laporan tahunan tersebut risalah itu sudah terpenuhi, sudah terpenuhi, gitu. oke. Buat rekan-rekan yang masih ingin mengetahui, penjelasan mengenai peraturan Permenkum nomor 49 tahun 2025 yang diundangkan di bulan Desember tahun lalu, di tahun 2025, bisa menghubungi HIPELKI, kami dari Divisi Hukum bersedia untuk membantu anggota menyiapkan, laporan mengenai risalah RUPS tahunan. Semoga penjelasan kami hari ini bermanfaat dan juga perusahaan rekan-rekan semua bisa, melakukan kewajibannya untuk menyampaikan laporan sebagaimana peraturan Permenkum yang sudah mengatur mengenai kewajiban masing-masing perusahaan. Terima kasih atas, kesediaan waktunya Pak Agung, semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Sampai jumpa.